Silakan duduk. Terima kasih untuk jemaat CMC Cabai Rawit minggu lalu. Setelah ibadah selesai, kita beramah-tamah, kita berjamuan kasih. Setelah itu saya khusus mengajak jemaat untuk berlatih, bernyanyi, dan bertepuk tangan. Bertepuk tangan sepele. Asal punya tangan dan mau bertepuk bisa. Tapi dalam konteks menyanyi berbeda. Ya, saya mau kita semua umat Tuhan, siapapun dan dimanapun yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau kita bernyanyi, pertama, bernyanyilah dengan sepenuh hati. Amin? Aminnya. Kalau kita bernyanyi, bernyanyilah dengan sepenuh hati. Amin? Amin. Amin. Kalau kita bernyanyi, bernyanyilah dengan suara yang kuat. Amin? Amin. Nah, dan kalau kita bertepuk tangan, bertepuk tanganlah dengan sebaik-baiknya. Amin? Nah, saya kasih contoh. Ini belum masuk khotbah ini. Karena saya bersyukur, saya senang latihan kemarin ternyata tidak sia-sia. Satu kali kita latihan, sekarang kita lihat hasilnya. Bertepuk tangan. Begini bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Asal tangan kanan ketemu tangan kiri, itu bertepuk tangan namanya. Ya. Tapi jenis-jenis tepuk tangan kan beda-beda. Ya. Nah, Pak Hendi, kita nyanyi dulu yang tadi lagu yang pujiannya. Yang mana? Berjalan bersamamu. Ayo. Jenis-jenis tepuk tangan macam-macam. Ya. Ada yang begini lagi tepuk tangan. Ya. Oke. Ya. Allah sanggup melakukan. Main di mana aja, bebas. Ayo. Contoh-contoh kita bertepuk tangan. Gitu ya, kita ada. Tunggu, kasih ikut. Lihat gambarnya lihat. Ada yang begini. Irama juga kan? Pasti juga kan? Tapi kan ya gini. Tepuk tangan juga kan? Nah, sama begini. Dua jenis tepuk tangan. Ada kayak gini kan? Tiga jenis tepuk tangan. Stop. Ya, ada yang satu. Ada yang ketiga. Kalau nonton bola yang kepake yang mana? Ada, ayo, maju, cetak gol. Yang main itu, menyemangatinya gimana gitu ya? Tapi kok, ayo, ya, terus, ya, waduh. Yang main juga gimana rasanya? Semangat. So kalau pemain bola tanpa penonton memang lagi ini nggak ada yang suara, lagi nendang nggak ada suara. Tapi kalau suaranya bergemuruh, nendangnya juga semangat. Kita bernyanyi, kita tepuk tangan bukan untuk manusia. Amin. Kita bernyanyi, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu saya siang ini khotbah dengan judul Yos, umat Kristen yang berkualitas. Itu dia. Saya mau jemaat CMC Cabai Rawit bukan jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja.
Jangan mau menjadi biasa-biasa saja. Kecil, tetapi mantap. Daripada besar, beri-beri. Untuk apa? Besar, tapi lemas. Untuk apa? Meskipun kita kecil, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan besar atau kecilnya. Tapi yang Tuhan permasalahkan kualitas kita. Itu yang Tuhan permasalahkan. Apakah sebagai umat Kristen kita berkualitas atau tidak? Ya, saya mengajak kita semua, karena itu saya mau kedua hari ini tentang umat Kristen yang berkualitas. Jangan jadi umat Kristen yang biasa saja. Amin? Oke. Setelah tepuk tangan, nanti kita latihan lagi ya, sesudah ibadah ya. Jemaat CMC Cemperawit, pujiannya harus sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh suara. Tepuk tangannya juga harus mantap. Yang ketiga, responnya juga harus aktif. Kita tidak mau menjadi umat Kristen yang biasa-biasa saja. Amin? Nah, itu respon. Amin? Amin. Amin? Amin. Harus semangat ya. Kita ingin menjadi umat Kristen yang berkualitas. Amin? Amin. Oh, respon. Oke, baik. Untuk menjadi umat Kristen yang berkualitas, ada 3 hal penting. Baru bisa disebut kita umat Kristen yang berkualitas. Yang pertama, mari kita lihat. Integritas. Jangan bicara kualitas kalau kita tidak punya integritas. Integritas itu apa? Integritas adalah bulat, tidak lonjong, tidak seperti, ya ini tidak bulat banget, tapi pernah lihat kan contoh logonya Apple yang terkenal itu? Dia sengaja bikin coakan. Apel kan nggak bulat kayak bola. Apel adalah apel, tapi sengaja dia buat coakan. Ya itu nggak utuh, itu bukan apel yang utuh. Integritas adalah sesuatu yang bulat. Bulat adalah bulat, bukan lonjong, bukan persegi. Bulat adalah bulat. Bulat artinya utuh. Itu integritas. Utuh. Apa yang dimaksud dengan integritas yang bulat dan utuh? Artinya, apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Itu integritas. Jadi kalau orang bilang, ya, tapi ternyata tidak, itu tidak berintegritas. Orang bilang mau, tapi ternyata tidak, itu tidak berintegritas. Orang janji, tapi tidak menepati, itu tidak berintegritas. Karena apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Kita buka, kita baca kitab kita. Matius 5 ayat 37. Jemaat CMC Canderawi tidak enak jadi jemaat. Diajar begini, diajar begitu. Ada tanda petik dipaksa untuk begini, dipaksa untuk begitu. Termasuk jemaat CMC Canderawi yang mungkin dulunya terbiasa tidak bawa Alkitab. Tapi di sini kita diajar setiap ibadah kita bawa Alkitab. Matius 5 ayat 37. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu. 1, 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu rasa integritas. Ya atas ya, tidak atas tidak. Itu integritas. Sekali ngomong A, lakukan A. Sekali ngomong B, lakukan B. Jangan Ibu Hana tadi kan kesaksian, tukang bilang bisa, alasan sakit. Bilang bisa, alasan motor masuk ke bengkel. Banyak alasan. Kalau soal cerita alasan, aduh bangsa kita ini paling
paling jago. Itu bisa tiba-tiba kreativitasnya muncul seketika. Kalau muncul alasan, ada aja alasannya, hebat. Tapi itu bukan hal yang pantas dibanggakan, bukan hal yang pantas dipertahankan. Itu justru harus diubah. Jangan berdalih-dalih, jangan beralasan-alasan. Yang atas iya, tidak atas tidak, benar atas benar, salah atas salah. Jangan beralasan-alasan. Umat Kristen yang berkualitas adalah yang punya integritas. Bukan ya atas iya, tidak jika memang tidak. Kalau bisa bilang bisa, tidak bisa bilang tidak bisa. Kalau mau bilang mau, kalau tidak mau bilang tidak mau. Tanggal 29 kemarin ada klien saya punya tagihan. Pihak sana juga sudah pakai pengacara, menawarkan kepada kami bikin perjanjian. Isinya dia akan cicil. Tanggal 29 ini akan cicilan pertama. Saya bilang, nggak usah dulu pakai perjanjian-perjanjian. Buktikan dulu tanggal 29 ini dia punya itikat baik untuk bayar cicilannya. Kalau itu terbukti, saya akan bilang pada klien saya, bikin tertulis. Baik Pak, kata si pengacara. 2 hari sebelum 29, saya cek si pengacara sana. Pak, jangan lupa, kalau sudah kirim nanti 29, forward bukti pengiriman kepada saya, maka saya akan bicara dengan klien saya, bikin perjanjian tertulisnya. Baik Pak, apa yang terjadi? 29, tidak ada transfer sama sekali. Dan ini untuk kesekian kalinya setelah saya tangani ya. Sebelum-sebelumnya pada klien saya dia selalu berjanji dan selalu tidak menepati. Berjanji lagi dan tidak menepati. Begitu saya turun, dia keluarkan proposal. Baik Pak, kami akan penuhi dengan cicilan. Ini Pak skemanya. Oke, bagus, ada kemajuan. Laksanakan. 29 tidak dilaksanakan. Saya cek lagi, Pak, masihkah saya bisa mempercayai klien Bapak? Masihkah itikatnya bisa dibuktikan? Komitmennya bisa dipegang? Dibaca sama pengacara sana, tidak dijawab. Mungkin dia juga pusing juga kepalanya, punya klien yang seperti itu. Dia udah ngomong kepada saya, udah ajukan proposal kepada saya dengan mudah bilang, Pak, tidak perlu surat-suratan, tidak perlu tulis-tulisan. Buktikan dulu yang pertama 29, ya transfer, baru kemudian kita akan masuk dengan tertulis. Dan ternyata tidak dijalankan. Jangan jadi umat Kristen yang tidak punya integritas. Bukan hanya kepada manusia, kita harus punya integritas. Sekali janji pada manusia harus dipenuhi. Tapi terutama kita harus berintegritas kepada Tuhan. Jangan kita punya pemikiran begini, kalau bohong sama manusia, wah celaka, bisa kena pasal penipuan. Tapi kalau bohong sama Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Enaknya aja. Jangan begitu. Sampai-sampai ada guyonan. Kalau mau nipu, paling enak nipu orang Kristen. Kalau dia mau melapor polisi, dia mau ini, mau itu, langsung bilang, kasih. Enak aja ya, nipu, pakai firman. Kasih. Emang kamu ada nipu? Ada kasih? Ya, oke. Mau jadi umat Kristen berkualitas, harus punya integritas. Ya atas iya, tidak kalau tidak. Jujur, pegang ucapan. Ada satu istilah, nama istilah ini adalah Chinese business. Pernah dengar Chinese business? Sistem cara berdagangnya orang Chinese. Apa itu? Pegang ucapan. Pegang ucapan. Bukan pegang tulisan. Bukan pegang perjanjian. Pakai materai, dinotaris. No. Yang dipegang adalah ucapan. Pinjam meminjam 1 miliar, cukup kertas ketemunya aja
Kertas apa? Kertas bekas rokok ketemu ya pakai kertas bekas rokok. Ada kertas bekas gorengan ya bekas gorengan yang dipakai. Tulis pinjam 1 miliar, tanda tangan, selesai. Itu aja yang dipegang. Malah nggak kuat. Tapi kekuatan Chinese business bukan pada tulisan, bukan pada perjanjian, tapi pada ucapan. Sehingga ada peribahasa mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itu yang paling berat hukumannya, bukan penjara. Ucapan dilanggar, seumur hidup orang tidak percaya. Bukan hanya orang ini ditipu, tapi ini pasti akan sampai kemana-mana. Dan yang mendengar pasti menghukum yang bersangkutan seumur hidup. Saya tidak akan pernah mau bisnis dengan kamu, sebab kamu sudah menipu. Itu Chinese business. Ucapan yang dipegang. Ucapan yang dipegang. Ya, integritas. Kalau mau menjadi umat Kristen yang berkualitas, integritas harus kita miliki, harus kita sukai. Yang kedua, kapabilitas. Capability, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, itu harus kita miliki sebagai umat Kristen. Jangan lagi kita selalu mengandalkan yang penting saya taat, saya soleh, saya rajin ibadah. Harus dilengkapi dengan kemampuan. Orang baik saja nggak cukup. Tapi orang baik yang punya kemampuan, punya keterampilan. Tapi hanya punya keterampilan saja nggak, orang baik juga percuma. Nah, dalam konteks kita adalah umat Tuhan, pasti kita adalah umat tebusannya. Sudah orang yang dipilih, ya, percaya Yesus. Tapi kita harus lengkapi dengan kapabilitas. Mari kita baca firman Tuhannya. Daniel 1 ayat 17. Ayo, mari kita buka. Daniel, kitab Daniel. Daniel 1 ayat 17. Yuk, sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Daniel pasal 1 ayat 17. 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, itu buka. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmah. Umat Kristen berkualitas harus punya pengetahuan, harus punya kepandaian dalam berbagai-bagai tulisan maupun hikmah. Dan dia juga punya keterampilan lain, pengertian tentang berbagai mimpi. Dan semua itu berasal dari siapa? Allah. Karena itu, boleh saja kita punya peribahasa rajin pangkal pandai. Untuk pandai harus rajin belajar. Rajin belajar penting, rajin belajar perlu, tapi bukan satu-satunya. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada berkat dari Tuhan, sia-sia. Jangan-jangan kepintaran kita pakai untuk hal-hal yang buruk. Kalau mau jadi orang pintar, orang punya kapabilitas, orang punya capability, orang punya kemampuan, orang punya keterampilan, orang punya pengetahuan, orang yang disebut pintar, minta kepada Tuhan, maka dia akan memberikan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kepintaran, maka kepintaran yang kita peroleh itu, kita sadari bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, karena itu tidak ada alasan kita sedikit pun untuk bisa sombong. Berikutnya, Daniel 1 ayat 20. Tolong pakai ayat 20. Baca sama-sama, 1, 2, 3.
Oke, 1, 2, 3. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli japi di seluruh kerajaan. Kecerdasannya berapa kali lipat? 10 kali. Ya. Saya selalu mengaku saya Yunus Timotius nggak pintar-pintar amat. Enggak, saya akui itu. Di mana-mana pun saya selalu ngomong begitu. Saya ini nggak pintar-pintar amat. Pernah tes IQ, lupa saya angkanya, tapi saya masih ingat kategorinya. Very superior. Jangan bangga dulu Yunus, karena di atas very superior masih ada lagi. Nah gitu. Sampai kepada yang tertinggi, jenius. Jadi saya jauh dari jenius. Boleh bangga dikit, angka sekian masuk kategori very superior. Tapi itu bukanlah suatu hal yang bisa dibanggakan, apalagi disombongkan. Saya selalu bilang, kepintaran saya itu nggak terlalu hebat lah. Enggak. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya menyadari saya bukan orang pintar, tapi Tuhan berikan kepada saya kreativitas. Kreativitas susah dipelajari, itu adalah given. Pengetahuan bisa dipelajari, dari tidak tahu jadi tahu, tidak bisa jadi bisa. Tapi kreativitas, saya merasa itu datangnya dari Tuhan. Itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi saya tidak pernah bekerja mengandalkan kepintaran saya. Enggak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kreativitas. Sehingga itu bisa membedakan kepintaran saya dengan orang lain. Orang hanya kepintaran saja, saya kepintaran plus kreativitas. Maka saya nggak mau dan nggak puas selalu bekerja dengan yang begitu-begitu aja. Enggak. Saya nggak mau hasil yang begitu-begitu aja. Enggak. Saya ingin lebih. Dan salah satu ciri orang yang kreatif adalah pembosan. Nah, itu dia. Nggak mau ngerjain yang sama, itu lagi. Pasti dia bosan. Selalu ingin yang baru lagi, dan selalu ingin yang baru lagi. Ya. Dan semua itu datangnya dari Tuhan. Bukan? Kalau Tuhan ngasih, nggak tanggung-tanggung, nggak 2 kali lipat. 2 kali lipat aja udah enak nggak? Dapat hadiah 2 kali lipat, dapat gaji 2 kali lipat, dapat ampau. Nah sebentar lagi kan, ya, 2 kali lipat, pasti suka kan? Tapi Tuhan kalau memberi nggak tanggung-tanggung. Berapa kali lipat? 10 kali lebih cerdas. 10 kali. Itu bukan suatu angka yang biasa-biasa. Karena itu tengteingan. Bahasa Sunda. Apa artinya? Nggak tahu ya. Apa artinya tengteingan? Kelewat batas. Terlalu. Kalau Tuhan sudah memberikan kita yang tidak biasa-biasa, alias Tuhan memberikan kepada kita yang luar biasa, maka tengteingan kalau kita sebagai umatnya ngasih dia yang biasa-biasa saja. Paham maksud saya? Tuhan duluan. Bukan kita mancing supaya Tuhan memberikan lebih. Tuhan sudah duluan memberikan 10 kali lipat. Saya tidak ambil kata 10 kali lipatnya. Saya terjemahkan itu sebagai Tuhan memberikan kepada kita itu nggak tanggung-tanggung gitu. Masa kita kalau beribadah, masa kita memberi persembahan, masa kita melakukan apapun buat Tuhan hanya yang biasa-biasa saja, itu namanya keterlaluan, itu namanya kelewat batas, itu namanya tengteingan. Ayo, Tuhan sudah mati buat kita, memberikan yang terbaik buat kita. Saatnya ini kita memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Amin.
Jadi umat Kristen yang berkualitas harus punya loyalitas. Loyal. Apa artinya loyal ya? Nah, ini gampang-gampang susah. Sama kemarin saya ke toko buku, cari buku tentang pemuridan. Sebelumnya saya dialog dulu, ada 2 karyawan di sana. Saya pastikan dulu. Sorry, kalian Kristen? Iya Pak. Iya. Saya memastikan saja. Siapa tahu tidak, berarti saya kecele. Nanya bukannya sama Kristen, ya salah. Kristen? Ya, oke. Mereka di toko buku itu kan, karyawannya. Saya hari kan bergelut dengan buku, dengan kaset, dengan segala macam. Saya tanya ke mereka, apa arti pemuridan? Satu tidak jawab, diem, pura-pura kerja. Pada dua-duanya saya udah tanya, apa arti pemuridan? Satu tidak jawab, satu lagi bilang, Pak, pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Mau jawab apa? Ngerti saya Pak pemuridan, tapi kalau saya mau jelasin, susah. Ini pun sama. Saya bisa buktikan sekarang. Saudara ngerti loyalitas, saya rasanya yakin saudara ngerti. Tapi sekarang saya tanya, jelaskan kepada saya dalam 1, 2, 3 kalimat. Apa artinya loyalitas? Mana saya ngejelasinnya ya? Saya pun agak sedikit bingung kalau diminta untuk menjelaskan arti loyalitas. Bukan saya nggak tahu, tapi menjelaskannya itu memang agak gimana gitu ya. Ada kata-kata yang ada persamaannya jelas. Ini sama dengan ini. Dijelasin pun artinya gampang. Tapi loyalitas itu memang nggak gampang. Sampai satu ketika saya dapat penjelasan tentang arti kata loyalitas. Dikasih contoh begini, Pak Yunus. Loyalitas itu contohnya adalah begini. Nah, dikasih contoh, biasanya orang lebih mudah daripada dijelaskan dengan kalimat-kalimat. Contohnya begini. Bapak punya pendapat. Ya. Saya juga punya pendapat. Kita punya 2 pendapat. Bisa 2 pendapat ternyata sama. Betul? Tapi bisa pendapat ada 2 dan dua-duanya tidak sama, bahkan berbeda. Oke, nah saya bilang A, dia bilang B, berbeda. Nah, yang namanya loyal adalah meskipun saya berbeda dengan Bapak, sekali lagi saya ulang, meskipun saya berbeda dengan Bapak A, saya B, tapi saya loyal pada Bapak. Saya ikut Bapak A, padahal saya punya pendapat B. Ini yang disebut loyal. Wow. Di situ saya langsung paham. Kalau orang lain bilang A, saya bilang A, saya ikut dia, itu bukan loyal namanya. Paham? Tapi kalau dia bilang A, saya bilang B, dan saya bisa memilih, saya tidak mau ikut Bapak. Bisa tidak? Bisa. Mari kita ikuti pendapat masing-masing. Boleh. Tapi ketika saya menyatakan saya loyal, saya jelas-jelas berbeda. Lihat ya, saya jelas-jelas berbeda. Tapi karena saya loyal, itu dia. Maka saya tidak pakai pendapat saya. Saya loyal kepada Bapak dan saya ikuti Bapak. Orang loyal adalah orang yang tidak mempertahankan prinsipnya dia. Orang loyal adalah bukan orang yang mempertahankan keinginan dia, tapi dia mengikuti orang yang dia percaya. Dia loyal.
Saya mau kasih tahu, menjadi orang loyal tidak gampang. Pengikut saja gampang. Sini, ikut. Sana, ikut. Demo, ayo. Ditanya, ini demo apa? Nggak tahu. Omnibus Law, tolak. Ditanya sama wartawan, Omnibus Law apa? Hah? Nggak tahu. Lah, kamu malah Omnibus Law. Tapi kamu nggak tahu. Iya, cuma ikut-ikutan aja. Jadi pengikut mah gampang, dikasih sana, disuruh ke sini, gampang. Itu pengikut aja namanya. Tapi loyalitas, meskipun saya nggak setuju, tapi karena saya percaya kepada Bapak, saya ikut. Itu loyal. Itu tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar ikut-ikut. Orang yang berkualitas harus punya loyalitas. Buka firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 3. Yuk. Ulangan 6 ayat 3. Yuk. Sudah baca? Sudah dapat? Kita baca dengan suara yang keras. Setiap kita baca firman Tuhan, berkat akan turun atas kita. 1, 2, 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ambil kata di sana, lakukan, bukan? Lakukanlah itu dengan setia, loyal. Lanjut. Ulangan 8 ayat 1. 2 pasal. Sudah. Ulangan 8 ayat 1. Kita baca. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa yang Tuhan perintahkan, mau kita setuju nggak setuju, mau kita enak nggak enak, lakukan dengan setia. Itu loyalitas. Jadi umat Kristen, kita harus taat, kita harus disiplin. Tidak hanya kepada manusia, terutama kepada Tuhan. Loyal. Apapun yang Tuhan perintahkan, hanya satu kata yes, hanya satu kata siap, hanya satu kata tak. Nggak ada kata-kata yang lain. Why? Mengapa? Apabila? Bagaimana? Jika? Tidak ada. Loyalitas kita harus punya. Kalau kita mau jadi orang yang berkualitas, mau jadi umat Kristen yang berkualitas. Nggak ada lagi dalih-dalih. Nggak ada lagi alasan-alasan, nggak ada lagi tanya jawab, hanya iya, yes, siap, laksanakan, tak, itu lagi. Lanjut. Segenap perintah, siap perintah. Di ketentaraan, suruh tembak, tembak, suruh maju, maju. Nggak ada. Bagaimana komandan? Kalau begini, kalau begitu, nggak ada cerita. Siap. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan tentang loyalitas. Apa itu? Mari kita buka. Filipi 2 ayat 8. Yuk. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Buka. Garis bawahi, kasih stabilo, taat sampai.
saya pernah baca 10, 20, 30 tahun lalu, saya lupa. Ada sebuah buku yang menceritakan tentang keadaan orang Kristen di Korea waktu itu, di mana mereka dilarang untuk ibadah. Saya lupa di Korea atau di Cina, kayaknya di Cina, sorry, bukan di Korea, di Cina. Orang Kristen diburu, tidak boleh ibadah seperti kita. Yang mereka lakukan ibadah di bawah tanah dengan suara nggak bisa seperti kita, apalagi pakai mic begini. Ini pun sudah bermasalah mungkin ya, kalau ketahuan. Mereka beribadah dengan suara yang pelan di gua, walaupun jauh, tapi takut kalau kedengaran. Begitu ketahuan ditangkap, ditembak mati, selesai cerita. Di buku itu saya baca bahwa satu ketika mereka digerebek, kabur, sembunyi, diam. Tapi dalam keadaan mereka sembunyi, satu dengan lain saling mengingatkan 3 kata. Yang ini ngomong ke sebelahnya dengan berbisik, yang ini ngomong ke sebelahnya dengan berbisik, yang itu ngomong ke sebelahnya dengan berbisik. 3 kata. Dalam keadaan mereka ketakutan, iyalah kalau ketangkap sama tentara atau polisi di sana pasti udah tinggal nama. Mereka sampaikan dengan berbisik, suara bergetar. Saya hanya membaca, tidak ada visualnya, tidak ada gambarnya, tidak ada suaranya. Saya hanya membaca. Saya bisa langsung mengimajinasikan kondisi saat itu. Saudara tahu apa 3 kata yang diucapkan bergantian, satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain? 3 kata itu adalah setia sampai mati. Apa katanya? Setia sampai mati. Saya membaca itu, rasanya saya, waduh. Bisakah kita dikejar-kejar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gawat, masih bisa bilang setia sampai mati, tidak pernah goyah. Yesus lakukan, dia taat sampai mati. Bukan hal yang gampang, makanya dia berdoa, ya Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Dan dia berkeringat sampai mengeluarkan darah. Ada ini, ada apa namanya, ada apa istilahnya, darah, bukan saluran darah, apa istilahnya ya, ada pembuluh darah. Terima kasih lah, pembuluh darah yang pecah, itu menurut medis. Dan itu bisa terjadi karena tekanan. Yesus kan manusia, kalau dia sebagai Tuhan kecil semuanya, tapi dia adalah manusia. Waktu dia dicambuk sakit gak? Gampang. Tuhan kecil. Begitu. Semua yang dirasakan manusia, Yesus bisa rasakan. Kesakitan, Yesus bisa rasakan. Sakit hati, Yesus bisa rasakan. Makanya dia mau ambil alih itu semua sampai